dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng ya. Jadi geng, beberapa hari yang lalu gue komen di salah satu idola gue geng ya. Ini namanya tuh, nama channelnya ini Guru Gembul ya. Jadi Pak Guru Gembul ini salah satu YouTuber idola gue. Jujur geng, gue tuh mungkin gue ngikutin dia mungkin udah sekitar setahunan ya. Cuman baru-baru ini aja geng gue ikut komen, karena di awal-awal tuh gue nggak ikut komen gitu kan, cuma nonton aja gitu kan. Terus makin lama makin kesini gue tertarik geng sama konten-kontennya gitu kan. Itu yang bikin tuh otak tercerahkan gitu kan. Itu orang Indonesia tuh butuh banget guru gembul lainnya gitu kan, karena pemikiran dia tuh aduh kece banget geng, karena bisa mencerdaskan bangsa gitu kan, buat bangsa, buat negara juga geng. Karena kalau orang-orangnya pinter, otomatis kan negaranya juga bakalan maju. Makanya kita butuh orang yang seperti Pak Guru Gembul ini. Udah gitu juga orangnya ngomongnya tuh nggak pakai basa-basi, pokoknya gampang, kita tuh gampang mencerna apa kata-katanya dia. Jadi geng, gue itu komen di salah satu videonya dia yang pendidikan ya gitu kan. Komen memang berdasarkan kisah nyata gue, yang memang anak gue ya, gue sedang di kondisi seperti ini, makanya gue bisa komen gitu kan. Karena dia bikin video kan tentang level pendidikan yang ada di Indonesia tuh rendah banget gitu kan. Sementara di Indonesia mungkin stucknya tuh bener-bener stuck, gak maju-maju ya kan. Sementara di Singapura udah levelnya mungkin di level 5 ya. Apa kabarnya di Jerman mungkin udah jauh sekali ya. Bukannya bersifat merendahkan, tapi this is the real. Kalau memang di level SD aja masih mengeja-ngeja gitu kan, sedangkan level SD di sini gitu kan, anak SD aja itu udah bisa presentasi di depan guru dan teman-teman sekolahnya geng ya. Ini si Intong kan, jadi waktu itu dia bikin presentasi tentang Mozart ya. Mozart itu ya dari Austria gitu kan. Nah itu bikin clipping ya tentang sejarahnya dia lah ya. Bikin lagi tentang hewan kesukaan anak-anak di kelasnya gitu kan. Hewan apa yang kalian suka, terus kalian bisa deskripsiin seperti itu geng. Dan seingat gue itu presentasi itu waktu zaman kuliah, waktu gue bikin buku. Jadi gue nggak habis pikir kalau memang anak SD di sana harus presentasi gitu kan. Nggak tahu kayak gimana, karena di sini tuh udah normal geng. Jadi sedari dini public speakingnya tuh udah diasah gitu kan, biar dia tidak malu-malu, biar dia tuh sudah terbiasa untuk berdebat ataupun bagaimana gitu kan. Jadi sekolah di sini juga lebih banyak more action gitu kan, tidak melulu guru ini menuntut murid harus begini enggak kayak gitu. Kadang juga ya udah itu mengekspor gitu kan, kayak pelajaran art ya, seni gitu kan. Jadi anak-anak inilah yang harus punya ide, harus dikeluarin apa yang menjadi gagasan dia, silakan dikeluarin di artnya itu, seperti itu. Dan juga untuk pelajaran hafal menghafal ya, seingat gue si Intong itu cuma 2 kali geng. Itu yang bikin clipping itu dia suruh menghafalkan, otomatis kan menghafalkan. Setelah dia habis bikin clipping, dia harus ngapalin, nanti dia harus presentasi, terus nanti kalau ada guru pertanyaan dia minimal harus tahu gitu kan apa jawabannya gitu kan. Terus sama lagi tuh dibikin suruh nyanyi ya, ada nyanyi gitulah ya, buat nanti kalau ada anak sekolah yang baru gitu kan, jadi sekolah kelas-kelas yang lama tuh nyanyi gitu. Itu yang ngafalin geng. Jadi selebihnya tuh nggak ada kan, beda ya sama di sana gitu kan. Dan gue masih inget nih ya, betapa stresnya dulu geng waktu zaman SD. Yang paling banyak tuh zaman SMP ya, itu banyak banget hafalan ya kan, pelajaran sekolah gitu kan, hafalan tentang agama kan, ada surat inilah surat ono itu harus diapalin gitu kan. Yang aduh, kayaknya jujur aja geng, gue tuh lebih gampang ngapalin lirik lagu ketimbang ngapalin yang
berbau-bau pelajaran gitu kan. Jadi tolong deh Pak Ibu guru, kayaknya kita nggak perlu harus kebanyakan menghafal, tapi more action gitu kan. Jadi si anak ini tuh harus lebih dikembangkan gitu. This is just saran aja sih. Sebenarnya orang Indonesia tuh banyak yang pinter, cuman kayaknya belum ada yang speak up aja gitu. Makanya coba deh yang otaknya bagaimana, coba deh contoh itu guru gembul, karena kita udah ada apa ya, spiritnya gitu kan. Dan juga Pak guru gembul ini bukan ngomongin yang cuman tentang yang dunia pendidikan doang, geng, tapi banyak. Dia tuh bisa ngomongin apa aja, entah yang masalah sejarah, agama, pokoknya nyambung semua. Makanya ilmunya tuh tinggi gitu kan. Yang baru, maksudnya gue juga tadinya kan nggak tahu gitu kan, ini apa sih gitu kan. Ada perdebatan tentang nasab ya, nasab apa sih, baalwi gitu. Gue nggak tahu, geng. Cuman kalau udah berbau-bau rizik, gue udah paham dah. Pasti ini berbau-bau agama gitu kan. Dan jujur aja ya, itu terserah ya, ini buat yang kalian yang mungkin nggak suka, ataupun kalian udah terlalu cinta banget sama yang namanya Habib atau gimana, terserah deh ya. Tapi ini yang gue tahu, Habib itu ya, kalau nggak jualan parfum di Condet, juga jualan ini loh, kayak depan-depan masjid kan lu suka ada jualan tuh, jualan kayak kopiah, baju gamis ya gitu. Yang gue tahu tuh itu gitu kan. Nah, kenapa sekarang Habib itu jadi berganti profesi jadi cucu Nabi, gue nggak tahu tuh. Dan juga yang kita tahu juga gitu kan, di Indonesia itu kan bukan Indonesia, di Jakarta itu kan banyak kayak komunitas ya, kita bilang komunitas lah ya, FPI, terus juga FBR, itu di Jakarta tuh banyak gitu, pemuda Pancasila gitu, itu banyak. Tapi kenapa ya yang paling menonjol itu FPI? Ya karena si Habib ini gitu kan, si Habib yang apa ya, yang menurut gue terlalu arogan ya, kayak si Rizik ini gitu kan. Dan gue juga tahu si Rizik ini karena kan dia dulu ya yang sempat ribut sama Nikita tuh, gue juga tahu gitu kan, oh ini yang namanya si ini gitu kan. Jadinya makin lama makin kesini, fenomena Habib itu kok jadi songong ya, jadi kayak Islam itu tidak mencitrakan agama yang adem, agama yang apa ya, yang apa sih lo ya, yang kayaknya tuh kesannya tuh memang gue tuh jadi cinta sama Tuhan gue, terus gue cinta juga sama sesama gue gitu kan. Kok kenapa nggak lagi seperti itu? Jadi kayak ada gap gitu kan, kayak mencaci maki sama orang gitu, kayaknya ada kayak dibikin rusuh lah gitu. Kok kayak ada provokator ya gitu. Perasaan dulu ya, sebelum ada Habib kayak gini gitu kan, itu gue juga kan belajarnya, kita ya zaman dulu gitu, guru ngaji gue itu nggak dipanggil Habib, mereka cuma dipanggil Pak Ustadz gitu kan, atau Pak Kiai, itu aja ya kan. Jadi fenomena si Habib ini ya baru-baru kesini aja, apalagi pas menjelang Pilpres kemarin tuh ya kan, yang Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, terus continuous lagi Pilgub Anies sama si Ahok, kan itu tuh lagi wah gitu kan. Karena kenapa gue tahu? Karena gue salah satu orang yang diserang sama gerombolan mereka gitu. Ya kita ini kan sekali lagi, kita ini cinta NKRI, kita orang Indonesia yang memang beragama Islam gitu kan. Masa Islam harus ke Arab-Araban? Kan enggak juga.